Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita kembali bisa bersama-sama sholat maghrib berjamaah di akhir bulan Rajab lah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya yang insyaallah mudah-mudahan selalu melaksanakan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat situasi yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan mengadakan agenda 5 tahunan dalam rangka pemilihan presiden dan pemilihan wakil-wakil rakyat kita di DPR. Dan ulama salafus soleh, ulama-ulama zaman bari aja. Seandainya kata para ulama cuma turun satu surah ini aja niscaya kata para ulama salafus saleh surah ini sudah mencukupi agar kita bisa saling nasihat menasihati dalam ketakwaan dan kesabaran. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wattawasau bil haqq wattawasau bis sabr. Dalam hadis yang lain Nabi juga bepada juga. Dan agama itu adalah nasihat kata Rasulullah. Nah, dalam rangka kita mujakarah ini kita saling habar menghabarakan, nasihat menasihati agar tidak salah langkah. Di surah Al-Baqarah ayat 30 Allah sudah menjelaskan Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa ijqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini Allah berkata, Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Namun malaikat berkata lawan Allah, qalu, kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, jar malaikat nih, apa pian nih maulah khalifah manusia di muka bumi ini. Nang ketujuh merusak di malaikat, dan ketujuh menumpahkan darah. Nah, jahirnya jadi fitrahnya manusia ini, kita nih banyak yang merusak. Nah ini tapi ada kecuali di sini, kecuali. Sedangkan kami, kata malaikat, bihamdi wa nuqaddisu lak, kami ini ketujuh memuji pian Allah, bertasbih memuji pian. Menciptakan manusia, nang ketujuh merusak dan menumpahkan darah. Tapi Allah menyambung lagi di ayat berikutnya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku mengetahui yang kadang engkau ketahui, malaikat. Jadi malaikat itu sudah membaca bahwa kita ini jahirnya ketujuh menumpahkan darah dan ketujuh merusak. Dan disambung di sini, ikam kada tahu malaikat dari Allah. Kecuali nang kada merusak ini dan kada menumpahkan darah ini orang-orang yang bertakwa. Nah di sini kriteria pemimpin kita. Kita urut lagi di hadis Nabi. Ini supaya paham kita nih. Jelaskan kan supaya paham. Ini kada mengarahkan dulu nih, kada 1, 2, 3 kada. Cuma kita paham kriteria pemimpin kita. Oh ini jelas kita. Hatta sampai orang-orang nang kada sekolah kan peribahasanya kau menilai. Asal memahami ini aja nang dipadahi oleh Nabi ini aja, lawan dipadakan di surah Al-Baqarah ini. Memang di hadis itu ya Rasulullah, sesungguhnya pemimpin-pemimpin kalian, kata Nabi, sesuai dengan apa rakyatnya yang dipimpin. Nah, itu ada juga hadisnya. Tapi kita kan kawa. Minimal supaya kita berbuat baik, jadi pemimpin kita insya Allah baik. Minimal kan kita melaksanakan hadis yang dipadakan Nabi. La'anallahu rasi. Nah, Allah melaknat. La'anallahu rasi. Rasi ini artinya orang yang menyuap, riswah. Rasi ini orangnya, riswah itu perbuatannya. Wal murtasi. Dan orang yang disuap. Riswah, orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dalam hadis riwayat yang lain Rasulullah berkata juga, la'anallahu rasi wal murtasi finnar. Nah, supaya kita paham nih, supaya kita dapat pemimpin yang baik, kita perbaiki diri kita dulu. Pastilah pertama-tama kan minimal kita apa? Jangan hakun disogoknya. Nah, itu kan insya Allah sudah benarnya kita cara memilihnya. Nah, benar cara memilihnya, hanya kita tahu kriteria pemimpin yang dipilih. Yang penting kita jangan akun disuapnya, diberinya money politik jangan akun. Karena apa? Apabila ini sebab akibatnya salah, pasti kena misalnya jadinya pasti anak memulihkan duit yang dibarinya tadi. Menagihnya sudah. Karena di hadis Rasulullah, roh-roh itu mendatangi
orang nang frekuensinya mun sefrekuensinya misalnya sama anunya ya, pemimpinnya kayak itu juga kena. Tapi karena kita sudah paham la'anallahu rasi wal murtasi, dalam hadis yang lain la'anallahu rasi wal murtasi finnar, paham dah kita memperbaiki diri kita sendiri, minimal kita jangan akun di barinya apa jangan akun, mun disuruhnya memilih jangan akun. Terus selamat sudah kita, berarti kita memperbaiki diri kita. Nah, hanya nih kriterianya pulang. Di hadis Rasulullah, Nabi sudah memadahkan bahwa kriteria pemimpin itu ya Rasulullah mencakup 4 garis besar. Yang pertama kata Rasulullah, ini insya Allah kalau kita melihat ini kita bisa menilai jadinya. Kan ini jahirnya kelihatan. Yang pertama kata Rasulullah, pemimpin yang baik itu ialah dia bersifat siddiq, bersifat jujur. Yang kedua kata Nabi, orang itu bersifat amanah, padanya bisa dipercaya. Yang ketiga pulang, orang tersebut bersifat fatonah, cerdas, pandai, pintar orangnya. Dan yang keempat, orang tersebut bersifat tabligh, bisa menyampaikan. Nah, ini kita bisa menilai jadinya. Dari 4 kriteria tadi, pemimpin yang baik tadi. Setelah kita memperbaiki diri kita sendiri, minimal ya tadi, jangan akun kita terjadi riswah tadi, terjadi suap menyuap tak apa menapa tadi, jangan akun. Berarti sudah pertama jalannya sudah benar kita. Benar sudah. Dan insya Allah kalau jalannya benar pasti akan mendapatkan orang pemimpin yang baik. Tinggal menilai kita. Yang pertama kata Rasulullah, orangnya siddiq. Bila berkata benar ya. Bila berkata jujur. Apalagi zaman medsos ini, Pak Haji lah. Jadi Pak Haji kan setumat benar, berita itu bisa sampai. Jadi kita secara jahir bisa menilai orang tuh jujur atau kada jujurnya. Dilihat dari rekam jejaknya. Padahal waktunya berpandir semalam, implementasinya sesuai kada? Pak Haji lah dengan yang ia jalankan. Pandir kayak ini misalnya. A, B, C, D akan melaksanakan ini misalnya. Kan rekam jejaknya bisa. Jejak digital sekarang nih. Masya Allah. Bisa dilacak. Dihapus di YouTube sini. Ada sekalinya di YouTube di situ. Padahal. Jadi secara jahir kita bisa menilai bahwa seorang itu bersifat siddiq atau kada. Berkata jujur atau kada jujur. Bisa dinilai. Sewaktu dia menjabat sebagai apa, sewaktu dia misalnya memimpin sebagai apa. Jadi kita bisa menilai. Nah itu kan memudahkan bagi kita. Kalau zaman bahari agak sulit. Zaman bahari itu jelas mendatangi sebuting hadis saja. Para sahabat itu bisa dengan unta padahal bisa berhari-hari menanyakan beritanya sahih kada. Kalau sekarang memang kalau sekarang ini beritanya macam-macam. Ada yang sahih, ada yang hoax. Tapi kan kita bisa mensinkronkan dengan berita-berita yang lain. Oh ini faktanya berarti faktanya benar. Yang penting kita kada menyebar aib orang. Kita cuma menilai aja. Bila jahirnya seperti ini, itu kita kada menilai hatinya. Yang penting perbuatannya sudah seperti ini. Kalau hati kita kamu bisa menilai. Ada bisa. Sampai-sampai sahabat Nabi pernah Usama pada nih di zaman Nabi, zaman perang. Belum kan ingat perangnya perang apa? Cuma hadis itu sahih di Bukhari Muslim. Sampai-sampai Usama nih waktu dipadahi Nabi pada nih, seandainya aku nih Usama mati ya sudah saking dipadahi Nabi nih. Kejadiannya kayak ini. Waktu berperang Usama nih melawan musuh tuh sudah hendak menebas lehernya nih sudah. Tapi orang tuh merasa kalah. Orang kafir nih merasa kalah.
Dia mengucapkan syahadat padanya. Tapi Usamah nih tadi gini sudah hendak melukai aku jadinya, cuma karena inya kalah menang jadi mengucapkan syahadat. Dan kejadian tersebut diketahui Nabi. Wahai Usamah, benarkah engkau nih membunuh orang yang sudah bersyahadat? Benar Rasulullah, tapi itu inya tuh jahirnya aja, hatinya aku tahu inya gini hendak membunuh aku aja. Nah, di sini dipadahi Nabi. Sudahkah engkau membelah dadanya aja Nabi? Nah, ini kan karena jahirnya sudah bersyahadat, kada boleh lagi. Nah, sama misalnya tadi, jahirnya seorang sudah berkata benar dengan perbuatannya, masalah hatinya misalnya memimpin, ada tahu kita. Yang penting jahirnya sudah sesuai dengan perkataannya, lawan implementasinya, waktu ini misalnya menjadi apa sebelumnya kan. Jadi kita kalau menilai orang tersebut berkata benar atau kada, jujur atau kada, sidik atau kada. Jadi kita cuma menilai jahirnya. Nah, jadi Usamah nang sahabat Nabi tadi sampai-sampai tuh dipadahi Nabi benar. Jangan lagi melakukan hal seperti itu. Karena jahirnya sudah bersyahadat berarti nya sudah benar. Nah, sama penilaian kita tadi. Bila orang itu sudah berkata bujur, sudah jujur dengan implementasi apa yang dilakukannya, masalah hati, oh niatnya pada ikhlasnya tuh karena Allah. Kada tahu, kada kawa kita padahal. Yang penting perbuatannya benar sudah. Nah, sebuting sudah. Kriteria pemimpin tadi. Orang tersebut sidik, berkata bujur, berkata benar, janji-janjinya diimplementasikannya dalam misalnya menjabat sebagai apa. Nah, kalau menilai kan kita jejak digital ada. Waktu kemarinnya 5 tahun yang lalu, wah saya akan ini. Akhirnya kan bisa menilai kita. Nah, sudah yang pertama, orang tadi bersifat sidik, ya Rasulullah. Yang kedua, orang tersebut bersifat amanah, ya Nabi. Amanah itu artinya apa? Kawa dipercaya, kawa dipegang pandirannya. Apabila ia menjabat suatu jabatan yang sebelumnya, jabatan ini kan disalahgunakan. Padahal kada di nepotisme apabila kolusi tak kait kada. Sesuai dengan apa yang konstitusi tadi. Nah, kan kau menilai kita. Itu yang kedua tadi. Inya amanah. Bisa dipercaya. Jabatannya kada diselewengkan, kada disalahgunakan. Inya kada berkongsi untuk merubah undang-undang apa misalnya. Itu kan kita bisa menilai. Karena sekarang apa? Iya, jejak digital sangat, faktanya sangat jelas sekarang. Susah berkeramput sekarang. Karena susah memang. Nah, itu dua sudah. Yang ketiga kata Nabi, orang tersebut harus bersifat patonah. Patonah itu artinya orang tersebut otak ini jalan, encer, cerdas. Ini bisa mengimplementasikan pikiran-pikirannya untuk agar para bawahannya, anak buahnya, relasinya mengerjakan ide-ide yang cemerlang tadi. Cerdas orangnya. Dan memang setiap perbuatan kita ini dalam hal-hal tertentu tidak selalu sama. Contoh aja. Terkadang bisa aja kita ini melanggar dalam hal-hal yang daripada melanggar tersebut menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Mafsadah itu artinya mudarat yang lebih besar. Ini contoh misalnya. Siang tadi ada kejadian ini bujur nih Pak Wahyu di para musola Pak Wahyu. Mobil tabrak kendaraan. Di Handil Bakti para pom bensin. Apa aja siang tadi. Nah, ini terjadi misalnya. Jalan misalnya kan waktu dulu jembatan kita ini satu arah ya, jembatan. Nah. Jadi bila hendak ke Kayu Tangi mengeliling dulu jalan dulu kita kan.
Jalan perumnas lah. Nah, misalnya waktu hendak membawa orang nang tabrakan tadi aja, orangnya luka-luka, mengkhawatirkan, hendak kita bawa ke rumah sakit Ansar Saleh misalnya nih. Seandainya menguling jauh benar, keliling misalnya. Namun jalan yang terminal belok kanan kan langsung menyeberang aja rumah sakit. Dan pasien ini gawat sudah. Seandainya yang tabrakan yang siang terjadi zaman semalam. Dan terpaksa kita ini melanggar. Nah itu kan melanggar berarti nih, melanggar peraturan yang sudah ada. Konstitusi yang sudah ada. Namun dalam rangka kita melanggar ini untuk menimbulkan maslahat yang lebih besar lagi daripada mafsadatnya. Amunnya kita kadang melanggar, kemungkinan karena jalan mengeliling yang sangat jauh, pasien yang sakarat tadi itu kemungkinan tidak bisa tertolong. Kalau kita melanggar satu arah, memang kita melanggar hukum yang lain, tapi kemungkinan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nah di situ kan, itu memang kontroversi. Cuma kan kita bisa menilai tadi, kemudaratan yang lebih besar, mafsadat yang lebih general, atau maslahatnya yang diutamakan. Ini contoh aja, contoh Fardan. Ada sama, memang di lapangan ada sama seperti ini, cuma contoh aja. Nah jadi kan orang cerdas tuh bisa menilai seperti itunya. Oh ini pekerjaannya harus dilaksanakan nih. Kebutuhan nih urgent. Memang ada yang dilanggar misalnya sedikit, cuma tidak begitu fatal yang dilanggar misalnya. Daripada kita tidak melaksanakan pekerjaan ini misalnya, ini mafsadatnya, mudaratnya lebih besar lagi terjadi kan. Nah itu kan kita harus cerdas berpikir, harus cepat, sedangkan ini harus dilaksanakan pada misalnya dalam jam ini, waktu ini. Nah, ini contoh aja, contoh. Nah yang ketiga tadi jadi, ya tadi harus berpikir cerdas, patonah orangnya. Tapi memang yang kecerdasan tadi memang kontroversial jadinya, cuma paling tidaknya bisa berpikir cerdas lah orang tadi. Dan yang keempat kata Nabi, orang tersebut harus bersifat tablik. Tabliknya artinya menyampaikan apa-apa yang dalam benaknya bisa dengan lugas dan benar. Kalau kita kada bisa menyampaikan ide-ide kita, itu susah jadi pemimpin banyak. Nah 4 nih tadi kriterianya. Memang yang utama orang terus harus bertakwa. Makanya kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama memang bertakwa. Cuma kan kriterianya ada untuk kita memilih pemimpin tadi. Nah mungkin ini ada gambaran sudah dari yang calon 1, 2, 3. Yang pertama orang tadi harus sidik, jujur. Yang kedua harus amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga harus patonah, orangnya cerdik, pandai, pintar. Dan yang keempat, orangnya harus tablik, bisa menyampaikan ide-ide apa yang di benaknya. Nah jadi kita bisa menilai. Dan awalnya memang pertama tadi kita harus perbaiki diri kita sendiri dulu. Jangan sampai awal yang niat yang baik kita kerjakan dengan cara yang ada baik. Jadi misalnya ada yang mau riswah terhadap kita, tinggalkan. Jangan sampai hakun terjadi sogok menyogok, suap menyuap. Karena bila terjadi di awal kesalahan yang salah sudah, kena akhirnya tunggu pasti kehancuran juga. Jadi kalau sudah caranya benar, kriterianya kita sudah benar, bisa sudah memilih, itu Allah aja lagi menentukan. Memang pilihan Allah. Biar kada sesuai kehendak kita, Allah yang memilihkan sudah. Yang penting itu sudah prosesnya sudah benar, Pak. Prosesnya benar sudah. Dan diri kita sudah benar juga, tidak goyah. Lawan hadis Nabi tadi sudah ada perintah, peringatan dari Nabi tadi sudah. Itu kan bahaya tuh peringatannya. Allah melaknat. Berarti kalau dilaknat Allah berarti hidup kita tidak berberkah. Dan di ujungnya tadi peluang pinar. Bayangkan. Ya itu gambaran sudah. Sekira paham semuaan kita.
Dan satu lagi pesan, jangan sampai kita menjatuhkan martabat seseorang. Menggibahi seseorang, apalagi dengan perkataan-perkataan yang belum jelas kebenarannya. Dalam hadis sahih Nabi pernah berkata, ini peringatan baginya yang memimpin juga. Yang pertama kata Rasulullah, hiduplah sesukamu, Wahyu, karena besok kamu pasti akan mati. Jadi terserah aja ya padanya. Sesukanya anak berbuat apakah, cuma pastinya akan mati besok. Nabi mengatakan tidak. Tapi memang nih, kalau ini ada menghayati ya ada terserahnya, ya ada apa-apa. Kita mengingatkan aja. Yang kedua kata Nabi, cintailah apa-apa yang engkau cintai, namun besok lusa pasti engkau akan berpisah dengannya. Nah, cintai ya. Apakah? Cuma pasti berpisah kata Nabi. Ada kawa kadang hendak melepas kita hendak 3 periode, 4 periode kita kawa. Pasti berpisah sudah. Dan berbuatlah sesukamu kata Rasulullah, namun engkau akan mendapatkan balasan. Nah, ini kan wanti-wanti nih bagi orang yang memimpin. Seandainya sebuting hadis dia mau mencerna, berhati-hati benar. Orang hati-hati ini di hadis Sahih Bukhari Muslim juga. Pernah Umar bertakun lawan sahabat yang lain. Ikam pahamlah maksudnya takwa aja Umar. Takwa apa? Takwa itu kan gambarannya kita ialah taat kepada Allah, melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarangkan. Itu garis besarnya itu kan Pardan. Cuma ini lebih dalam lagi Umar menjelaskan. Orang yang takwa itu aja Umar Pak dia ialah orang yang selalu menjaga, orang yang selalu berhati-hati dalam perbuatannya. Jadi sahabat yang lain Pak Wahyu menakuni. Apa maksudnya nih? Contohnya bagaimana? Yang disebut takwa tadi Pardan. Jadi Umar bin Khattab contohnya seperti ini. Engkau berjalan di lereng gunung, Pardan. Lereng gunung. Dan samping kiri kanannya aja Umar bin Khattab penuh onak dan duri. Dan jalan tersebut sangatlah licin. Nah kita mau bayangkan tuh. Lalu Umar berkata lagi lawan sahabat yang lain tadi. Dengan 3 keadaan tadi, jadi Umar bin Khattab, bagaimana sifatmu? Sikapmu dalam berjalan tadi? Berjalan di lereng gunung dengan jalan yang sangat licin dan penuh dengan onak dan duri. Oh, jadi sahabat, tentu saya sangat berhati-hati supaya tidak terjatuh. Jadi Umar bin Khattab, nah itulah yang disebut takwa. Berhati-hati kita dalam melangkah, dalam berjalan. Jangan sampai perbuatan kita tadi mengakibatkan apa? Di akhirat kelak hisabnya sangat berat. Nah ini kan tadi wanti-wanti bagi orang yang memimpin. Hiduplah sesukamu kata Rasulullah, namun kamu besok pasti akan mati juga.
Cintailah ya Nabi apa-apa yang engkau ingin cintai, namun kamu pasti berpisah dengannya. Dan yang ketiga, berbuatlah sesukamu, namun kamu pasti akan mendapatkan balasannya. Jadi kadang mungkin kita hidup sesuka-suka kita aja, karena pasti mati. Sedangkan orang yang cerdas ya Nabi ialah apa? Orang yang mempersiapkan kematiannya untuk beramal yang benar. Ada amal yang banyak padanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan. Berarti Pak, orang tuh beramal yang benar. Ada beramal yang banyak. Badan. Itu orang yang cerdas ya Rasulullah. Orang-orang yang menyiapkan amalnya untuk kematiannya. Jadi kita, apalagi ini di bulan Rajab, kan ada yang menyampaikan di bulan Rajab yang terakhir ya, hendaklah ya mengucapkan ini ya. Lu ngapalnya itu ya, cuma kita kada mengamalkan, kan kita mengamalkan nih apa nang disuruhan Nabi aja. Karena takutan kita mengamalkan amalan nang kada ada tuntunannya, kalau pindah tersalah. Nang amal nang tuntunan yang banyak dia belum tentu kita kalau mengamalkan semua. Sedangkan Allah tadi meminta lewat di surah Al-Mulk ayat 2 tadi, amalan yang benar, bukan amalan yang banyak. Iya, mun kalau banyak tahajud 11 rakaat bagus lagi. Itu kan hadis sahih tahajud tuh kan misalnya 3 rakaat gin syukur. Nah, misalnya kayak itu contoh aja nih. Jadi bukan banyaknya yang kita cari, bukan kuantitas tapi kualitas dalam beramal soleh. Amal ini ada dalilnya kan, ada dasarnya kan ada. Kalau ada dasarnya, mohon maaf, kita mau nggawein yang pasti-pasti aja dulu. Nah kayak itu misalnya, amun kada ada dasarnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu nang tidak ada contoh, tidak ada syariat dari kami, kata Nabi, maka amal tersebut tertolak. Bahwa amun tertolak, ya syukur masih kurang lebih. Habaan mansura seperti debu berterbangan itu misalnya kan masih kurang lebih itu busi ya. Ada balasannya. Menghabiskan amal-amal yang ada misalnya. Kan perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang mengarah ke syirik itu kan akhirnya menghabiskan amal soleh kita. Nah, itu kan membahayakan tuh. Nah kan ini dalam rangka nasihat ini bagi kita yang bermujakarah bertemu di sini kan, ini bagi lu yang membacakan hadis ini juga supaya jangan sampai salah beramal. Beramal orientasi yang banyaknya aja ya tadi. Yang penting menggawi dulu kita. Apalagi nih kan kayak bulan Rajab nih, mulai Rajab pertama menemui bulan Rajab ada sembahyangnya, ada sholat khusus. Itu kan berseliweran tuh. Macam-macam amalan. Padahal memang bulan Rajab ini termasuk bulan yang haram. Bulan yang dimuliakan. Itu banyak-banyak aja beramal soleh kita, cuma ada ketentuan amalan khusus yang dilaksanakan bulan ini harus sembahyang ini, harus sholat ini, harus puasa ini, kada. Memang untuk beramal soleh dilipat gandakan karena ini apa? Bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Ada 4 bulan kan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ini Rajab nih. Kita banyak beramal, fadilahnya Allah menilai dengan ganjaran yang berlipat. Kita banyak berbuat maksiat juga, Allah juga menghitungnya juga. Banyak juga dosanya. Nah itu gambarannya itu aja. Kadada Nabi menyuruh syariat Rasulullah ini bulan ini gawi ini apalagi Jumat terakhir ini kadada. Tapi memang perkataan-perkataan orang-orang guru-guru memang ada. Cuma kita yang beramal ini kan supaya kita jangan habaan mansura tadi. Seperti debu-debu berterbangan, kita lebih baik menggawi yang utama, yang ada buku panduannya aja. Bagi kita semua nih. Itu bukan menyalahkan, bukan. Cuma kita lebih baik nang ada ketetapan nasnya nang nyata. Padahal misalnya kita nukar kendaraan, buku panduan dibari.
ganti oli misalnya berapa ribu kilometer sekali atau berapa bulan sekali misalnya. Kita bisa mereka sorangan, aduh sebegantian oli setahunan, buati emas dianunya, bubuk emas misalnya tuh, larang lagi misalnya tuh. Ini kan rekayasa kita nih, dengan modifikasi kita, pikiran kita, oh ini dibuatin, ini bagus nih mesin nih, misalnya aja contoh. Cuma kan agama tidak seperti itu, ibadahnya kan sesuai dalil. Sampai apa aja? Kita tutup aja dulu. Mudah-mudahan ini masuk kita semua nih. Padahal nanti ulun membacakan hadis nih juga insya Allah. Kada tegawi amal-amalan yang kada disyariatkan juga kita. Biar sedikit kita sampai di hadis Nabi itu kan kita mengangkat barang ketunggangan kuda kalau sahabat kita tuh kan bisa membuat ke surga. Yang penting amalan ini benar, itu aja rumusnya. Itu aja kuncinya. Yang penting amal kita gawe sehari-hari ini ada tuntunan, ada syariat nang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu aja sudah rumusnya. Amun nang kada ada syariatnya, kada ada tuntunannya, kita mohon maaf dulu, bukan menyalahkan tapi kena dulu nomor berapa kah dulu. Nah itu kuncinya dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua nih. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.